Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam pembahasan Al-Mabahats Tsamin, pembahasan yang ke-8, yaitu At-Tayammum. Dan sekarang kita masuk dalam masalah yang keempat, disebutkan di sini rabi'an nawaqidut tayammumi wa mubtilatuhu. Silakan. Untuk mempersingkat waktu, pembaca akan membacakan bahasa Indonesia, jamaah menyimak dan saya menyimak bahasa Arabnya. Nah. Penulis berkata, poin D yang membatalkan tayammum. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Stop dulu. Di sini disebutkan yunqidut tayammuma wa yubtiluhu ma yunqidul wudu'a. Apapun yang membatalkan wudu maka membatalkan tayammum. Apa saja pembatal wudu? Nah, antum bisa kembali ke bab wudu. Seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan maupun belakang, yang mencakup keluar BAB, BAK, buang angin, keluar madhi, keluar wadi, tidur nyenyak. Semua yang disebutkan di dalam pembatal wudu, maka itu juga membatalkan tayammum. Kenapa demikian? Tayammum dengan tanah yang bersih menggantikan posisi air, sehingga bersuci dengan tayammum dapat dibatalkan oleh apa yang membatalkan bersuci dengan air. Iya. Alasannya adalah karena tayammum menggunakan debu atau tanah yang baik, dia merupakan pengganti bersuci yang menggunakan air. Bersuci yang menggunakan air ada berapa kemarin? 2. Satu apa? Wudu untuk mengangkat hadas kecil. Yang kedua, mandi untuk mengangkat hadas besar. Saya sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, tayammum menggantikan wudu, menggantikan mandi dengan cara yang sama persis. Karena tayammum adalah pengganti wudu dan pengganti mandi, maka apa-apa yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayammum juga. Apa-apa yang membuat seseorang wajib mandi, bila itu terjadi lagi maka membatalkan tayammumnya. Nah, selanjutnya. Oleh karena itu, jika seseorang bertayammum dari hadas kecil, lalu kencing atau buang air kecil, atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, tayammumnya menjadi batal. Karena hukum yang berlaku pada pengganti sama dengan hukum yang berlaku pada yang diganti. Demikian halnya dengan tayammum dari hadas besar yang dapat batal oleh hal yang mewajibkan seseorang mandi. Nah, maka kalau ada orang bertayammum, yang tayammum ini menggantikan wudu, setelah tayammum dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, seperti yang saya sebutkan tadi, BAB, BAK. Misalnya dia habis tayammum, buang angin, maka tayammumnya batal. Sama halnya bila seseorang harusnya mandi junub, tapi karena sebuah halangan, yang halangannya sudah disebutkan di minggu lalu, seperti nggak ada air tapi hanya cukup buat minum, ada air tapi terlalu dingin dan tidak ada sesuatu yang bisa memanaskannya, ada air tapi terlalu mahal, ada air tapi kalau mau menggunakannya ada sesuatu yang dia takutkan, seperti sakit yang bertambah parah dan lain-lain, sudah kita bahas minggu lalu. Maka kalau ada seseorang yang sudah bertayammum dengan alasan-alasan tadi sebagai pengganti hadas besar, misalnya karena ingin mandi junub tapi terhalang, lalu akhirnya dia bertayammum, dan setelah tayammum ternyata hal yang mewajibkan dia mandi junub tadi datang kembali,
maka tayamumnya batal. Ya, saya ringkas sedikit. Ada orang tayamum, setelah tayamum buang angin, berarti batal. Ada orang harusnya mandi junub, tapi ternyata dia sakit. Lalu kemudian kalau dia mandi takutnya malah tambah parah, maka dia tayamum. Habis tayamum tiba-tiba misalnya badannya jadi sehat. Kok aku kayaknya tadi perasaanku nggak enak, kok sekarang nggak ada masalah kayaknya. Berarti hal yang membuat dia jadi tayamum juga hilang. Sakit yang dia khawatirkan ternyata juga tidak lagi dia rasakan. Berarti tayamumnya batal. Nah, kecuali sudah selesai sholat, baru kemudian pembatal tayamumnya datang, maka itu lain halnya. Nanti insya Allah akan disebutkan di nomor 2. Yang kedua, tayamum juga batal dengan adanya air. Jika seseorang bertayamum karena tidak ada air, tayamum tersebut akan batal dengan adanya air. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya tanah yang bersih itu dapat menjadi sarana bersuci bagi seorang muslim meskipun tidak terdapat air selama 10 tahun. Jika terdapat air, hendaknya dia menyentuhkan kulitnya ke air tersebut, karena yang demikian itu adalah lebih baik. Tetapi jika seseorang bertayamum karena suatu penyakit yang menghalangi dirinya dari penggunaan air, tayamumnya tidak batal dengan adanya air. Tetapi tayamumnya itu akan batal dengan adanya kemampuan dirinya untuk menggunakan air. Nah, disebutkan di sini wa yunqidu tayammuma wujudul ma. Adanya air membatalkan tayamum. Maka kalau ada orang bertayamum karena sebab gak ada air, lalu tiba-tiba ada air, maka batallah tayamumnya. Contoh, ada orang tayamum, alasannya semua nggak ada air, tandon kering, air ledeng juga mati. Ya, telepon tetangga, ada air nggak ada Pak, sama. Di sini juga nggak ada air, di masjid juga nggak ada air. Jadi gimana ya? Nggak ada. Saya tadi tanya-tanya orang di sini pada tayamum. Kemudian dia tayamum, lagi gelar sajadah, tiba-tiba kerannya bunyi air. Dia tengok ke keran, ternyata kerannya keluar air, maka tayamumnya batal. Kalau dia nekat sholat, sholatnya tidak sah. Itu yang saya katakan tadi, kecuali apa tadi? Kecuali sudah selesai sholat, sudah salam, baru dengar air, maka sholatnya sah. Yang tadi saya sebutkan adalah baru menggelar sajadah, tiba-tiba keluar air. Nah, di sini disebutkan adapun orang yang tayamumnya karena sakit, maka sekalipun ada air, tayamumnya sah. Karena dia tayamumnya bukan karena nggak ada air, melainkan karena apa? Karena sakit. Maka kalau tiba-tiba badannya sehat dan sudah bisa menggunakan air, kalau dia nekat tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Salatnya tidak sah juga. Cuma saya punya catatan di sini. Nomor 2 ini lebih bagus kalau ditulisnya seperti ini. Antum tulis di atasnya situ. Lihat nomor 2-nya mana? Antum tulis di atasnya yang nomor 2. Atau kalau antum pakai post-it lebih bagus. Tulis di situ yang nomor 2. Yang membatalkan tayamum adalah bingung nulisnya di mana? Dia di sekitar nomor 2 harusnya ya. Yang membatalkan tayamum adalah hilangnya
sebab-sebab, hilangnya sebab-sebab yang membuatnya tayammum. Hilangnya sebab-sebab yang membuatnya tayammum. Hilangnya sebab-sebab yang membuatnya tayammum. Coba kita kembali kepada hal-hal yang membuat tayammum. Kalau tidak salah di poin A ya. Nomor 1 apa? Penyebab tayammum 1 apa? Jika tidak ada air. Di buku antum halaman berapa itu? 105. Oh, poin B ya. Yuk jamaah, konsentrasi. Sebutkan hal-hal yang membuat seseorang bisa bertayammum. 1 apa? Tidak ada air. Berarti kalau tiba-tiba ada air, maka tayammumnya batal. Yang kedua apa? Airnya enggak cukup. Maka kalau tiba-tiba airnya cukup, maka tayammumnya tidak sah, batal. Yang ketiga apa? Terlalu dingin dan tidak ada alat pemanas. Kalau mau tayammum, tiba-tiba ada teman yang nelpon misalnya. Kamu tayammum atau wudu? Oh, mau tayammum nih. Kenapa? Di sini dingin sekali. Aku kirimin kamu alat pemanas ya. Mana ada Gojek subuh-subuh? Ada. Dikirimin subuh-subuh, datang tuh alat pemanas. Maka panasin dulu airnya dan nggak boleh tayammum. Antum bisa pahami apa yang saya maksud? Baik. Nomor 4, sakit. Yang khawatirnya kalau dia berwudu, khawatirnya tambah parah. Ya. Dia maunya tayammum, tapi sebelum tayammum dia minum obat. Ternyata obatnya reaksinya bagus, 5 menit hilang sakitnya. Demamnya yang menggigil itu ternyata hilang, normal badannya. Maka dia tidak boleh tayammum. Kalau dia nekat tayammum, maka tayammumnya tidak sah. Yang kelima apa? Terhalang sesuatu, seperti musuh atau sesuatu yang menakutkan. Ingat minggu lalu saya kasih contoh, ada orang mau wudu dan tempat wudunya hanya di luar rumah. Di luar rumah ada harimau sedang kelayapan. Ya, kelayapan apa sih? Keliaran. Nah, kemudian tiba-tiba harimaunya sudah ditangkap. Maka orang tersebut tidak boleh tayammum. Dia harus keluar ke tempat dia berwudu. Yang keenam apa? Dia khawatir kehausan karena airnya hanya cukup buat minum. Maka kalau seandainya dia mau tayammum, tiba-tiba dapat donasi air. Ada orang telepon misalnya, kita kirimin air ya Pak. Ya, wah, alhamdulillah, kebetulan di sini air hanya cukup buat minum. Datang airnya, maka tidak boleh tayammum. Karena airnya sekarang sudah cukup buat wudu. Gitu. Ada air tapi harus dibeli dengan harga terlalu mahal. Ya. Maka kalau seandainya ada orang jual dengan harga yang lebih murah, maka tidak boleh tayammum. Oleh karenanya, pembatal tayammum yang kedua tadi itu lebih bagus kalau dibuat global begitu. Apa tadi saya katakan? Nomor 2, hilangnya sebab-sebab yang membuat tayammum. Apa yang membuat tayammum? Nah, balik lagi ke nomor tadi itu. Itu lebih global. Karena kalau yang disebutkan di buku ini hanya tercakup 2 hal. Tidak ada air dan sakit. Akhirnya tidak global gitu. Ya. Bisa dipahami apa yang saya maksud? Baik, kita tinggalkan. Sekarang adalah bahasan kelima. Faqidut tahuraini, ya, al-ma'i wat turabi. Poin E, jika tidak ada air dan debu. Kalau tidak ada air
tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, maka pakai tanah. Berarti apa? Tayamum. Nah, ini kondisinya adalah ada orang tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum. Bagaimana itu? Coba dibaca. Jika seorang muslim tidak mendapatkan air dan debu dan tidak juga mampu mendapatkannya atau mendapatkannya tetapi dia tidak mampu berwudu dan bertayamum, dia boleh mengerjakan salat dengan keadaan yang dialaminya, seperti orang yang terikat yang tidak bisa berwudu dan bertayamum. Ya. Kalau ada orang tidak mampu bersuci pakai air, tidak sanggup juga bersuci dengan tanah atau debu, artinya tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum. Seperti orang yang dalam keadaan terikat. Misal ada orang muslim kemudian dipenjara oleh orang kafir, tidak diberikan baju, dipenjara, tidak diberikan air. Jadi buang air di situ, tidur di situ. Ya, kalau dia mau sholat ya sholatnya di situ. Tapi masalahnya tangannya terikat, misalnya ke belakang. Bagaimana wudunya? Bagaimana tayamumnya? Mungkin hal ini kita tidak bisa bayangkan kalau di Indonesia. Tapi siapa yang menyangka misalnya dahulu kaum muslimin di Suriah, mereka belajar kitab ini dan akhirnya mereka mempraktekannya. Ketika akhirnya terjadi perang Suriah antara kaum muslimin melawan orang Syiah Nusairiyah kafir. Kemudian sebagian mereka ditangkap, sebagian mereka dibunuh di tempat, sebagian mereka dikubur hidup-hidup. Mungkin pelajaran ketika itu mereka bilang, kapan saya mempraktekannya seperti ini? Kayaknya nggak terbayang. Akhirnya kejadian. Maka ini hendaknya juga menjadi perhatian kita, bahwa kita tidak pernah tahu kapan ilmu ini akhirnya kita praktekkan. Intinya, kalau seorang muslim dalam keadaan terikat, sehingga tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, maka dia sholat meskipun tanpa wudu, meskipun tanpa tayamum. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah meminjam kalung kepada Asma, tetapi kalung itu akhirnya hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mencarinya hingga masuk waktu sholat. Mereka pun mengerjakan sholat tanpa berwudu. Setelah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaporkan kejadian itu kepada beliau. Hingga akhirnya turunlah ayat tayamum. Usaid bin Hudhair mengatakan, mudah-mudahan Allah memberimu balasan kebaikan. Demi Allah, tidak ada suatu masalah pun yang kamu alami, melainkan Allah memberikan jalan keluar untukmu dan memberikan keberkahan di dalamnya bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, seorang muslim berkewajiban untuk bersuci dengan air. Jika dia tidak mungkin menggunakan air karena alasan sakit atau alasan lainnya, dia boleh bertayamum dengan tanah yang suci. Jika tidak mampu juga melakukan tayamum, gugurlah baginya thaharah dan dia boleh mengerjakan salat sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Ya. Ada kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah suatu ketika pernah meminjam perhiasan dari Asma, lalu perhiasan tersebut hilang. Lalu sebagian sahabat disuruh oleh Nabi untuk mencarikan perhiasan yang hilang tersebut. Yang terjadi, ya, mereka masuk waktu sholat dalam keadaan tidak berwudu. Mereka sholat tanpa wudu. Ya, ketika diadukan masalah ini kepada Nabi SAW, maka turun ayat tentang tayamum. Ya, maka dari sini ini termasuk dalil, ya, yang dijadikan landasan bahwa seseorang kalau tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi, maka mereka tayamum. Lalu di sini tadi dikatakan fayajibu 'alal muslimi an yatatahhara bil ma'i wa in ajiza an isti'malihi li maradin aw ghairihi tayammama bi tarabin tahirin.
Dan kalau ada seseorang yang tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menggunakan air dikarenakan sebab sakit atau yang lainnya, maka dia bisa bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Dan bila tidak bisa juga menggunakan air maupun tanah yang suci, maka shalla ala hasabi halih, maka dia bisa sholat dalam keadaan apapun. Bisa dikasih catatan di situ, catatan sedikit saja, jadi tidak usah post-it sih. Dicatat di sampingnya, di tempat-tempat yang kosong. Termasuk juga sholat telanjang. Termasuk sholat telanjang atau tidak menghadap apa? Kiblat. Jika ada orang di penjara diikat dalam keadaan telanjang, maka dia sholat meskipun telanjang. Kalau ada orang sholat, dia diikat dan badannya dihadapkan ke belakang kiblat, yang intinya bukan ke arah kiblat, maka dia bisa sholat meskipun tidak menghadap kiblat. Begitu. Tapi kalau memang masih bisa bergeser, maka wajib bergeser. Contoh gini, di penjara ada celah-celah celah-celah cahaya begitu. Dia bisa perhatikan, oh kalau maghrib kayaknya di sana mataharinya. Kalau ini sana, oh berarti kayaknya saya kiblatnya sana. Terus saya diikat gini di kursi misalnya, tapi kursinya bisa ditarik, masih bisa geser, maka wajib geser ke arah apa? Kiblat. Tapi kalau dia geser nggak bisa bagaimana? Maka dia sholat meskipun tidak hadap kiblat. Begitu. Wallahu a'lam. Siapa yang tahu ada satu yang tidak bisa ditolerir dalam sholat ini? Kalau ada orang dalam keadaan terikat di penjara, sholatnya telanjang, ya wes nggak apa-apa. Gak bisa menghadap kiblat, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada satu yang tidak bisa ditolerir, apa itu? Masuk waktunya. Tidak boleh sholat sebelum waktunya. Karena itu masih bisa itu nggak ada, pokoknya nggak ada toleransinya. Aduh saya nih terpaksa sholat sebelum waktunya, nggak bisa. Antum masih bisa, antum ditanya dulu kenapa sholat sebelum waktunya? Saya nggak tahu jam. Oh, antum bisa prediksi dengan cahaya, dengan matahari, atau bertanya. Oh, di sini nggak ada jam. Oh, itu bukan alasan. Kamu bisa tanya. Ini sudah jam berapa? Kamu bisa tanya. Oh, di sini kadang pas jam sholat saya lagi disiksa. Ya wes, kamu jamak takhir. Oh, waktu sholat itu saya tuh pingsan. Karena habis digebukin saya pingsan. Ya udah, besoknya qadha. Adapun nanya, jam berapa saya mau disiksa? Oh, kamu nanti disiksa jam 12:30 siang. Waduh, saya sholat dulu ya, gitu. Padahal belum masuk waktu zuhur, enggak bisa. Untuk waktu sholat tidak bisa ditoleransi, harus sudah masuk waktu. Ada dalil yang juga memperkuat tentang sholat meskipun tidak bersuci, sholat meskipun telanjang, sholat meskipun tidak hadap kiblat. Yaitu firman Allah Ta'ala, fattakullah mastata'tum. Dan juga firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan sabda Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Coba dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taghabun ayat 16, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ya, karena kita sanggupnya adalah sholat tanpa bersuci, ya sudah. Yang penting tetap sholat. Jangan seperti orang-orang di rumah sakit.
Banyak kaum muslimin di rumah sakit dengan alasan sakit dia tidak sholat. Kalau ditanya kenapa kai tidak sholat kai? Ini nah, ranjangku ini sudah ada kencingnya. Kita katakan keluarganya mana? Keluarganya yang bantu bersihkan. Oh tidak ada, saya tidak punya keluarga. Di sini tidak ada yang mau bantu saya. Ya sholat meskipun dalam keadaan demikian. Ya. Ada orang yang ya, kadang beralasan karena popoknya penuh, kadang beralasan karena nggak bisa gerak, karena dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau dia belajar tentang tata cara sholat dalam keadaan orang sakit, pasti dia tahu tentang sholat yang seperti apa yang dia bisa kerjakan. Kenapa? Karena Allah mengatakan bertakwalah semampunya. Nah, catatan. Bertakwa semampunya ini maksudnya adalah melakukan perintah Allah dengan kesanggupan. Setelah mengusahakan. Catat itu. Setelah mengusahakan. Dalil ini tidak bisa dipakai oleh misalnya perokok. Kenapa sih kamu ngerokok terus? Ya aku kan mengurangi. Kata Allah bertakwa semampunya. Kalau dulu saya mampunya saya 1 hari 1 bungkus, nah saya kurang-kurangi. Kata Allah apa tadi? Bertakwa semampunya. Tidak masuk di dalam ayat ini. Ayat ini bercerita tentang kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban, bukan meninggalkan larangan. Bisa dipahami ya? 6. Kemudian firman Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Hajj ayat 78, dan sekali-kali Dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah. Selanjutnya yang ke-6, man tayammama wa shalla tsumma wajadal ma'a fil waqt. Poin F, orang yang bertayammum dan mengerjakan salat kemudian mendapatkan air setelah salat. Jika seorang muslim tidak mendapatkan air, lalu dia bertayammum dan mengerjakan sholat, kemudian dia mendapatkan air, atau bisa menggunakan air setelah selesai mengerjakan sholat, dia tidak perlu mengulangi sholatnya, meskipun waktu sholat tersebut masih tersisa. Ya. Ada orang sholat, sebelum dia sholat, dia tayammum. Alasannya karena lagi kemarau, tidak ada air. Setelah salam, tiba-tiba keran-keran di rumah nyala airnya. Maka sholat yang tadi sudah dikerjakan sudah sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Boleh dicatat dekat situ, di pinggir-pinggirnya. Sama halnya dengan terlanjur jamak. Terlanjur jamak zuhur asar karena safar ternyata sampai di rumah masih waktu asar. Masih waktu asar. Coba diulang, sama halnya dengan orang terlanjur jamak zuhur asar, maghrib isya karena safar. Ternyata sampai di rumah masih waktu asar. Contoh, ada orang safar ke Samarinda, zuhur di Samarinda, langsung dijamak dengan asar. Kemudian pulang.
Qadarullah ternyata misalnya tadinya memperkirakan sampai di Balikpapan jam 5:30, rupanya ya, temannya bilang udah lewat tol aja nanti aku yang bayarin. Ternyata sampai 4:30 sudah nyampe misalnya. Maka sholat asar yang tadi harus diulang atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya sudah sah. Nah, sama seperti itu tadi. Ada orang tayamum dan selesai waktu sholat ternyata keluar air. Maka sholatnya sudah sah dan tidak perlu diulang. Karena apa? Karena sholatnya dikerjakan dengan bersuci yang memang sah. Sebagaimana sholat asar tadi sudah dikerjakan dengan jamak dengan cara yang sah. Maka tidak perlu diulang. Sama juga halnya ada orang sampai di masjid sholat maghrib. Waktu dia sholat maghrib hujan deras. Selesai sholat maghrib masih hujan deras. Imamnya bilang ayo jamak isya. Maka mereka menjamak sholat isya. Ternyata di waktunya isya hujan sudah berhenti. Maka isya yang tadi perlu diulangi atau tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena isyanya sudah dikerjakan dengan tata cara yang benar. Maka tidak perlu diulang. Nanti akan ada dalil yang jelas dan tegas tentang hal ini. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ada dua orang bepergian dalam suatu perjalanan lalu tiba waktu salat. Tetapi keduanya tidak mendapatkan air, sehingga keduanya bertayamum dengan menggunakan tanah yang bersih kemudian salat. Tidak lama setelah mengerjakan salat, keduanya mendapatkan air. Maka salah seorang dari keduanya mengulangi salat dan wudu, sedangkan yang seorang lagi tidak mengulanginya. Sampai sini paham? Ada dua orang di zaman Nabi pergi safar, kemudian mau wudu karena salat, ya, mau wudu untuk salat, ternyata tidak ada air. Fatayammama, maka keduanya bertayamum, sa'idan thayyiba fa shalliya. Mereka bertayamum dengan menggunakan tanah yang baik, lalu keduanya salat. Thumma wajada al-ma'a fil waqt. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan air. Fa'a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akhar. Maka dua orang ini, yang satu ulang wudu, ulang salat, yang satu lagi tidak mengulang wudu dan salat. Kemudian thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Maka keduanya setelah pulang, keduanya menemui Nabi SAW dan menceritakan apa yang terjadi pada keduanya. Faqala lilladzi lam yu'id, maka Nabi berkata kepada yang tidak mengulang salat, apa kata beliau? Asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Kata beliau, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Dan salatmu yang tidak kamu ulang itu sudah cukup. Kemudian beliau berkata kepada yang ngulang wudu, ngulang salat. Kata beliau, lakal ajru marrataini. Dan kamu dapat pahala 2 kali. Ya. Kepada yang mengulang, Nabi bilang, kamu dapat pahala 2 kali. Sedangkan kepada yang tidak mengulang, Nabi bilang apa? Kamu sudah sesuai sunnah. Maka sebenarnya yang hukum asalnya diikuti yang mana? Yang sudah sesuai sunnah. Apa yang sudah sesuai sunnah? Harusnya tidak mengulang. Ya. Maka kata penulis di sini, fadalla dzalika ala anna alladhi lam yu'idil wudu'a was salata asaba sunnata. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengulang wudu dan salat, maka dia yang sesuai dengan sunnah. Li'annahu fa'ala ma qadara alaih. Karena dia melakukan apa yang dia mampu. Ammal akharu fajtahada wa a'ada falahu ajru salatihi al-ula wal ajru tsani ala ijtihadihi fi i'adati shalah. Maka adapun orang yang kedua, dia dapatkan pahala 2 kali. Pahala yang pertama adalah pahala salat yang sudah dia kerjakan, dan pahala yang kedua adalah pahala berijtihad, dikarenakan ijtihadnya adalah mengulang salat. Lakinnal maqsuda huwa isabatu sunnah. Akan tetapi pada dasarnya yang diinginkan adalah yang sesuai dengan sunnah. Dan yang sesuai dengan sunnah adalah tidak mengulang. Saya ulang.
Pembatal tayamum ada dua. Yang pertama adalah apapun yang membatalkan wudu dan apapun yang mewajibkan dia mandi. Apa saja yang membatalkan wudu, maka membatalkan tayamum. Apa saja yang membuat seseorang harusnya mandi junub atau mandi wajib atau mandi bersih, maka hal itu juga bila terjadi setelah tayamum, maka tayamumnya batal. Yang kedua, yang lebih tepat bahasanya adalah hilangnya segala hal yang membuat seseorang tayamum. Kalau seseorang tadinya tayamum karena sebuah sebab, lalu sebabnya hilang, maka tayamumnya tidak sah. Kecuali apa tadi? Kecuali, saya ulang, tatap mata saya. Yang kedua adalah semua hal yang membuat orang itu tayamum, kalau dia hilang, maka tayamumnya tidak sah. Saya ganti bahasanya. Hilangnya segala hal yang membuat dia tayamum, maka akan membatalkan tayamumnya. Seperti tayamum karena nggak ada air, bila akhirnya ada air, maka tidak boleh lagi tayamum. Kalau nekat tayamum, maka tidak sah. Bila dia tayamum karena sakit, manakala sakitnya hilang, maka tayamumnya tidak sah. Kalau dia nekat tayamum, maka tayamumnya batal, salatnya batal. Kalau dia bertayamum karena airnya cuman cukup buat minum, setelah itu dapat donasi air, akhirnya bisa jadi banyak airnya, maka tidak boleh dia tayamum. Kalau dia nekat tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Kecuali apa tadi? Sudah selesai sholat. Kecuali sudah selesai sholat, maka sholat yang tadi sah. Seperti sudah sholat baru keluar air, sudah sholat baru sehat, sudah selesai sholat baru dapat donasi air, sudah selesai sholat baru orang diskon air. Nah gitu. Paham yang diskon air maksudnya? Berikutnya adalah apa tadi? Kalau ada orang harusnya wudu tidak bisa wudu, ternyata mau tayamum juga tidak bisa tayamum, maka dia bisa sholat meskipun tak wudu, meskipun tak tayamum. Kalau ada orang harusnya mandi junub, ternyata tidak sanggup mandi junub, maka dia bisa tayamum. Ternyata tayamum pun tak mampu, maka dia sholat meskipun tidak mandi dan tidak tayamum. Apa contohnya tadi? Ada orang dalam keadaan diikat di penjara dan tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum. Nah, tadi saya berikan catatan, termasuk juga kalau dia sholat dalam keadaan telanjang atau tidak menghadap kiblat. Kalau memang tak mampu, maka tidak apa-apa. Yang tidak bisa ditoleransi adalah harus masuk waktu. Kemudian yang juga kita pelajari pada malam hari ini, kalau ada orang sholat dan akhirnya sudah selesai sholat baru penghalang wudu atau penghalang mandinya hilang, ya, yang membuat dia tayamum itu juga hilang, maka sholat yang tadi tidak perlu diulang. Contoh, tayamum karena tak ada air dan ada airnya sudah selesai sholat, maka sholatnya tidak perlu diulang. Sama halnya dengan ada orang sholat jamak zuhur asar di Samarinda, karena perkiraan dia nyampe di balik papannya, ya takutnya dekat maghrib, ya maka dia bisa jamak di Samarinda. Ternyata sampai di Balikpapan baru jam 4. Masih panjang sholat asarnya, maka sholat asar yang tadi tidak perlu diulang. Sama halnya apabila ada orang menjamak karena hujan. Di masjid dia sholat maghrib isya dijamak.
karena di luar hujan deras. Habis sholat pulang. Ternyata azan isya sudah habis hujannya. Maka sholat isya yang tadi tidak harus diulang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Angkat tangan aja. Sini. Ya. Misalkan ketika keadaan terus ada air, ternyata yang Dia junub tapi tidak ada air, maka dia tayamum. Terus setelah selesai sholat baru ada air. habis sholat baru ada air. Apakah harus mandi? Apakah harus mandi? Jawabannya harus mandi buat sholat yang nanti. Contoh, junubnya adalah malam hari karena berhubungan. Waktu bangun subuh rupanya tandonnya pecah. WTP perumahannya juga hancur misalnya. Nanya-nanya tetangga bilang tidak ada air. Yang adanya lumpur, tidak ada sudah air. Akhirnya orang di situ pada tayamum, ya kan? Maka sholat subuhnya dikerjakan dengan tayamum. Jam 8 pagi ada air. Haruskah dia mandi? Harus, tapi yang nanti buat zuhur. Bisa dipahami? Oh, ini terlalu jauh rentang waktunya, ya tak bikin dekat. Waktu zuhur junub, tapi nggak ada air, maka tayamum. Berarti zuhurnya dikerjakan dengan tayamum. Habis selesai sholat zuhur, keluar air. Haruskah dia mandi? Jawabannya harus, tapi buat yang asar. Sholat zuhur tadi harus diulang atau tidak? Jawabannya tidak. Hah? Berarti status hadasnya kembali lagi. Tidak, hadasnya itu belum hilang. Hadasnya itu belum hilang, ya, dikarenakan tayamum yang dikerjakan tadi hanya untuk membolehkan dia sholat saja. Adapun kondisinya dia tetap junub. Nanti keluar air, buat asar nanti dia harus mandi. Ya. Sini dulu. Lagi tengah-tengah tayamum, lagi tepuk debu, lagi usap muka, tiba-tiba oh, tengah-tengah sholat. Oh ya, tengah-tengah sholat airnya nyala. Pada dasarnya sholatnya itu belum tuntas. Pada dasarnya sholatnya belum tuntas. Dan pembatal wudunya terjadi di tengah dia sholat. Maka dia harus batalkan sholatnya. Lalu kemudian dia ulang wudu dan sholat. Wallahu a'lam. Sama. Oh, connect berarti. Dadah. Ini terakhir. Ada orang muslim di penjara, tempatnya gelap. Jadi tidak tahu waktu sholat. Lalu dia sholat padahal belum masuk waktunya. Atau malah sudah lewat waktunya. Jawabannya begini. Satu, pada dasarnya dia tidak boleh ijtihad selama masih ada orang yang bisa ditanyai. Tidak boleh ijtihad sendiri kalau masih ada yang bisa ditanyai. Misalnya sipirnya bisa ditanyai. Ya. Ini orang memang ada di penjara bawah tanah, gelap gulita. Dia nggak tahu waktu sholat. Dia bisa nanya jam sama sipirnya. Misalnya dia nanya, ini jam berapa sekarang? Sipirnya tanya, apa perlumu? Enggak apa-apa, mau tahu apa? Jam berapa ini? Sekarang jam 12:30 siang. Oh, ini berarti waktu apa? Zuhur. Maka dia wajib. Dia sholat zuhur. Gak boleh dia ngarang sendiri. Padahal ada orang yang masih bisa ditanya. Gak boleh ijtihad sendiri kalau ada yang bisa ditanya. Ya, akhirnya ketika sudah sholat nih, sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia nanya, jam berapa sih sekarang? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Berarti belum masuk waktu zuhur. Maka sholat zuhur yang tadi batal.
Karena masih ada yang bisa ditanya. Saya dapatkan faedah ini waktu saya sendiri dulu mengalami yang kurang lebih sama. Kurang lebih di tahun 2000, ya sekitar 2011 atau 2012, saya tidak terlalu ingat. Saya pergi ke Mekah. Tapi dari kota Riyadh, bukan dari Indonesia. Semoga yang belum pernah ke Mekah, Allah mudahkan ke sana. Saya berangkat dari kota Riyadh ke Mekah. Sampai di hotel, kita sudah jelang maghrib, sementara kami belum sholat asar. Dan jamaah itu sholat di kamar sendiri-sendiri, karena tidak memungkinkan untuk berjamaah. Akhirnya kita sholat sendiri-sendiri. Biasanya di hotel itu kan kalau kita masuk, di plafonnya itu ada petunjuk kiblat, ya atau tidak? Kita silakan ikuti petunjuk kiblat, itu harusnya. Tapi saya masuk di hotel, yang saya sudah bongkar-bongkar, saya plafon tidak ada petunjuk kiblatnya. Saya buka biasanya kan di bawahnya meja itu, atau di laci, saya buka, tidak ada juga. Saya buka lemari, tidak ada juga. Saya ke kamar mandi, nggak ada juga. Gimana sih? Akhirnya saya mencoba buka jendela, lalu saya intip, oh ke sana. Karena saya lihat di sana Zam-Zam Tower, kelihatan, oh itu. Maka saya sholat menghadap ke Zam-Zam Tower. Oke? Selesai sholat asar, menuju sholat maghrib, kita mau sholatnya di Masjidil Haram. Kita turun dari hotel, ternyata di depannya hotel masjid. Waktu saya perhatikan masjidnya, mihrabnya berlawanan arah dengan arah saya di kamar tadi waktu sholat. Bisa dipahami teman-teman? Saya ngintip masjid itu. Ternyata kiblatnya ke sana. Zam-Zam Towernya di sana. Kok bisa ya? Akhirnya setelah saya jalan menuju Zam-Zam Tower, oh Zam-Zam Tower itu kan gede gitu. Menghadap ke Zam-Zam Tower tidak bermakna pasti menghadap ke Ka'bah. Ini satu area ini Masjidil Haram, ya kan? Ini Ka'bah. Zam-Zam Tower di sini. Nih, mohon maaf ibu tidak bisa lihat saya. Ini Masjidil Haram, Ka'bah di tengah, Zam-Zam Tower di sini. Saya sholat menghadap Zam-Zam Tower, tidak menghadap ke Ka'bah, gitu. Dan saya baru sadar setelah saya turun dari hotel, keluar dari lobi, di depannya ada masjid, baru saya lihat, oh tidak sama antara arah saya dengan arah masjid. Waktu pulang ke kota Riyadh, saya ikut kajian Syekh Shalih bin Fauzan, saya tanyakan hal itu. Apakah sholat saya yang waktu itu sah? Kata beliau, sholat yang waktu itu tidak sah. Karena sebenarnya kamu bisa turun di lobi, lalu kamu tanya sama orang di lobi, kenapa kamu jitihad sendiri dalam kamar? Gitu. Paham maksudnya? Kan bisa turun, tanya resepsionis sama security. Saya di kamar 601. Di mana kiblatnya 601? Oh, hadap jendela. Hadap jendela. Oh, ada pintu, hadap pintu. Masih ada orang setempat yang bisa kau tanya kenapa kau ijtihad begitu. Paham? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.